Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih merasakan berkat-Mu. Kau masih menemani kami, dan ketika kami melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini, kami yakin Tuhan beserta kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersuara. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 13 Juli 2026, tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 17. Demikian dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Judul renungan kita pada pagi hari ini, hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mahatma Gandhi pernah berkata, seandainya orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka sudah sejak lama aku memilih menjadi Kristen. Dia kecewa karena ternyata banyak orang Kristen yang sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan yang Yesus Kristus ajarkan. Kita sebagai pengikut Kristus jangan hanya sebatas status, tetapi harus tampak dari sikap dan perilaku kita yang melakukan sesuai yang dikehendaki Tuhan Yesus dan yang diajarkannya. Karena itu orang Kristen memiliki tugas yang penting yang harus dikerjakan. Salah satunya berhikmat dalam membedakan mana yang baik yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak baik. Dalam menghadapi setiap persoalan dan cobaan, dibutuhkan kemurnian hati dan pikiran agar kita mampu melihat langkah dan jalan kita dalam mengambil keputusan terbaik. Kemurnian hati dan pikiran dapat dicapai jika kita memiliki dan selalu membangun hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Di dalam dan bersama Tuhan, hati dan pikiran kita akan merasa tenang, teduh, dan terus dimurnikan dari segala hal yang mengaburkan. Berbagai kepentingan diri, iri hati, perselisihan, kecemburuan, kesombongan, rencana dan pikiran jahat akan hilang dan sirna dari hati dan pikiran kita. Kita akan mengalami proses lahir baru dan menjadi manusia baru karena sudah diperbaharui oleh Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan, karena kemurnian hati dan pikiran melibatkan komitmen yang penuh untuk menjaga kekudusan hidup. Ketika kita menerima hikmat dari Tuhan, buah dari hikmat itu adalah murni, tidak bercelah, menjadi pembawa damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, tidak berpura-pura. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois, pemarah, jahat, pembangkang, pendengki, iri hati, tidak adil, dan munafik. Dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, lingkungan, dan masyarakat, kita akan membawa damai, selalu melakukan kebaikan, keadilan, kejujuran, dan kebenaran, serta menghargai dan mengasihi orang lain. Karena itu saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan apakah kita telah menerima hikmat dari Tuhan sehingga kita menghasilkan buah yang baik.
Oleh karena itu, mintalah selalu hikmat itu dari Tuhan, agar hati dan pikiran kita dimurnikan, agar kita tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, sehingga kita menjadi pembawa damai, selalu menaburkan benih kebenaran, kebaikan dan keadilan, serta menjadi pribadi yang tulus dan berbelas kasihan, bukan karena ada motif tersembunyi atau untuk mendapatkan keuntungan. Sebab siapa yang menabur kebenaran dan damai akan menuai kebahagiaan dan sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mengajarkan kepada kami firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, bahwa kami menerima dan meminta hikmat yang daripada-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat melakukan hikmat yang daripada-Mu, dan kami bisa membedakan perilaku kami, mana yang berkenan di hadapan-Mu, mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk membawa damai, agar kami membuang segala tindak kejahatan, dan hidup kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Satu hari ini kami serahkan kegiatan kami, segala pekerjaan kami kepada semua jemaat-Mu yang melakukan segala pekerjaannya. Berkati mereka. Yang terbaring lemah karena sakit, Tuhan juga menyembuhkan. Bila kami Bapa, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.